Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sosialisasi penyampaian visi dan misi calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Pulau Taliabu saya nyatakan dibuka dengan resmi. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat calon bupati Kabupaten Pulau Taliabu nomor 3 Abidin Haji Abidin SH. Yang terhormat calon wakil bupati nomor 3 Abang Deddy Mirjan. Yang terhormat ketua tim pemenangan Haji Gafarudin. Yang terhormat kakanda saya Surahman. Yang terhormat Ustadz Zulkarnain yang sempat hadir pada malam ini. Terima kasih kepada masyarakat yang telah hadir untuk mendengarkan sosialisasi ini. Kiranya sosialisasi ini sangat penting bagi masyarakat Kabupaten Pulau Taliabu agar dapat mengetahui apa visi misi calon bupati dan wakil bupati 5 tahun ke depan, sehingganya masyarakat bisa kemudian menyimpulkan bahwa siapa yang layak menjadi calon bupati dan wakil bupati 5 tahun ke depan. Mungkin saya persingkat waktu karena jam ini nanti jam 12 akan ditutup karena waktu mepet, sehingganya dengan mempersingkat waktu saya langsung memberikan kepada kakanda Ustadz Zulkarnain untuk memberikan sepatah dua patah kata sekaligus membuka dengan doa. Kepada kakanda dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami muliakan calon Bupati Pulau Taliabu nomor urut 3 Haji Abidin Jabar Sarjana Hukum. Yang kami muliakan calon Bupati Pulau Taliabu nomor urut 3 Bapak Deddy Mirjan. Yang kami hormati Ketua Tim Pemenangan Paslon nomor urut 3 Haji Gafarudin. Yang kami hormati seluruh tim yang terlibat dalam perjuangan ini, Bapak Ibu sekalian hadirin dan hadirat yang sempat hadir dalam pertemuan malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa alihi tahirin sallallahu alaihi wa alihi wasallam ajma'in. Di malam yang indah ini tiada kata yang terindah yang layak kita ucapkan terkecuali puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia waktu, kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa duduk bertatap wajah di tempat ini dalam rangka menyampaikan visi misi program unggulan paslon nomor urut 3 calon Bupati Pulau Taliabu. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi penutup akhir zaman, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Sayyidul Wujud Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bapak Ibu semua, Bapak Ibu sekalian yang saya banggakan dan muliakan, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, di malam ini kita akan menyampaikan program kerja tentang apa yang harus dilakukan demi Taliabu yang lebih baik, Taliabu yang lebih cerah, Taliabu yang terang, Taliabu yang tidak engkol-engkol lagi pakai mesin genset, Taliabu yang jalannya terkoneksi antar kecamatan, bukan terkoneksi pakai speedboat atau pakai longboat, tapi terkoneksi dengan jalan darat yang baik, jembatan yang baik. Sebentar nanti kita akan mendengarkan apa yang harus dilakukan agar semua itu terwujud. Islam sebagai ajaran agama yang kita anut mewajibkan
untuk menjadi manusia yang bermanfaat bagi yang lain. Dan di antara manusia-manusia yang disebut sebagai pendusta adalah orang yang menghalangi orang lain dalam membangun sebuah peradaban yang dapat mensejahterakan umat manusia. Di dalam surat An-Nasr, dalam surat Al-Ma'un, Allah Subhanahu wa taala berpesan, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ara'aital ladzi yukazzibu bid-din?" Maukah kalian saya perlihatkan manusia-manusia pendusta? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Yaitu mereka-mereka yang tidak peduli dengan kesejahteraan anak yatim dan fakir miskin. Olehnya itu di malam ini kita akan berbicara tentang metodologi bagaimana caranya agar yatim dan fakir miskin itu hidup sejahtera melalui program Samil Sade, yaitu program unggulan di mana rakyat semua bisa menikmati kesejahteraan untuk selamanya, bukan kesejahteraan yang semu, ya, bukan kesejahteraan sesaat, tapi kesejahteraan abadi. Kemudian di akhir surat Al-Ma'un Allah berpesan, wa yamna'unal ma'un. Siapa yang menghalangi orang yang berusaha untuk mensejahterakan umat manusia, maka orang-orang yang menghalangi itu adalah pendusta agama. Di malam ini kita akan bahas dengan tuntas bagaimana cara agar kesejahteraan umat manusia khususnya yang hidup di Pulau Taliabu benar-benar merata dan selamanya abadi. Olehnya itu sebelum kita melangkah lebih jauh, sebaiknya marilah kita membaca doa agar pertemuan ini penuh berkah dan maghfirah, penuh limpahan rahmat ilahi. Olehnya itu hadirin dan hadirat, marilah kita bekerja sama memulai pertemuan ini dengan membaca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana amanna bima anzalta wa taba'na ar-rasula faktubna ma'asyahidin. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih penyampaian sekaligus doa yang disampaikan oleh Ustadz Zainal Zulkarnain. Selanjutnya, karena kami dikejar oleh waktu, langsung saja saya berikan kepada Ketua Tim Pemenangan Abdi nomor 3 untuk menyampaikan sepatah dua patah kata yang akan menjadi penguat bagi rakyat Kabupaten Pulau Taliabu. Kepada Haji kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Bupati Amin. Pulau Taliabu, Haji Abidin Sarjana Hukum. Sekali lagi Haji Abidin Abah Sarjana Hukum. Yang terhormat Insya Allah Wakil Bupati Taliabu Dedi Mirjan bersama Ibu Pak Zul dan adik-adik yang rombongan semua yang saya hormati, Bapak Ibu yang saya muliakan, saya cintai. Perlu saya perkenalkan dulu bahwa saya adalah ketua tim. Nama saya Haji Kafardi, sarjana ekonomi. Saya orang birokrasi. Saya mantan sekretaris Bapeda, ketua Bapeda Kabupaten Kepulauan Sula dulu di tahun 2004. Ya. Dan terakhir jabatan terakhir saya asisten 1 bidang pemerintahan di Kabupaten Solo. Oleh itu saya paham tentang kinerja bupati itu sendiri. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sesungguhnya
Kalau bupati-bupati terdahulu ini bekerja dengan tekun, bekerja dengan maksimal, maka tahun 2024 ini kita tidak bicara lagi jalan lingkar kalian. Kita tidak bicara lagi tentang listrik masuk desa. Tidak lagi, itu sudah selesai. Kita tidak bicara lagi pembangunan kantor dinas. Ini talikoh so terlihat corona. Ini talikoh. Tidak lagi kita bicara pembangunan Bandara Bobong, itu sudah selesai. Di tahun 2020 itu sudah selesai. Itu semestinya. Tetapi karena program pembangunan itu banyak yang tidak selesai, proyek-proyek itu tidak selesai, maka kita kembali lagi ke pertama, tahun 2015. Bapak dan Ibu yang kami hormati. Lalu sesungguhnya tahun 2025 ini, pilkada ini, kita harus berbicara tentang kualitas jalan. Jalan dari Loseng ke Bogor ini, yang semestinya kualitas jalan sudah bagus. Bisa kita lalui dengan kecepatan 120 km per jam. Tapi kalau sekarang kalau kita 120 km per jam atau mampus nanti. Ini kesalahan. Dan saya mohon kepada kita semua kesalahan ini tidak terulang lagi. Karena 4 kali pergantian, ulang dan ulang, hasilnya sama. Saya minta kepada kita semua bahwa 2024 ini jangan lagi kita samakan dengan yang lalu. Sehingga kita harapkan jalan lingkar Tariabo ini mulus. Listrik ini sudah tidak ada yang ekor-ekor. Ya, diupayakan 100 hari kerjanya itu sudah ada gerakan untuk melakukan pembangunan ekor-ekor ini dan jalan. Dan yang ke depan diharapkan bahwa Bandara Bogor kantor itu sudah selesai. Kita harus dipercepat pembangunannya. Dan ke depan juga diharapkan income per kapita, pendapatan per orang itu harus meningkat. Statistik menyatakan bahwa pendapatan kita per kapita per orang itu dari tahun ke tahun itu menurun. Berbalik dengan APBD kita tiap tahun meningkat. Semestinya Bapak dan Ibu ini penghasilannya tiap tahun meningkat. Berbanding lurus dengan APBD. Tapi kenyataannya terbalik. Ini karena ada kesalahan. Ada kesalahan yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin kita. Yang ini tidak bisa lagi kita toleransi, tidak boleh lagi. Kita sudah cukup memberikan waktu untuk mereka untuk membangun negeri. Bercerita pemekaran Sajuka ini yang mengusungkan pemekaran, menantangani tentang pemekaran. Jadi pemekaran itu tujuannya untuk kita ini semua sejahtera. Kita semua ini makmur. Itu yang semestinya. Sehingga ke depan ini kelompok nelayan itu sudah memiliki armada yang cukup, kapal penampung yang cukup. Pemasaran tidak lagi udah kita tambahin sampai ke baru sudah besar. begitu juga kelompok tani harus lebih. Karena itu tentang visi dan misi program yang akan dilakukan akan nanti dijelaskan. Saya hanya mengantar saja. Ini terlambat ya. Tidak apa-apa. Kita belum terlambat. 2024 sampai 2025, insya Allah kita akan bekerja lebih keras. Saya tambah sedikit saja Pak. Sesungguhnya kita ini kalau kita bandingkan sumber daya alam kita dengan negara Singapura,
Itu jauh peran langit dan bumi, kita ini di atas segalanya. Tahun 1963 Singapura merdeka, tidak miliki apa-apa. Gunung tidak miliki, laut dia tidak miliki, bahkan air bersih pun diambil dari Malaysia. Tetapi karena pemimpinnya jujur, ya, karena pemimpinnya yang jujur, pemimpinnya yang amanah, maka hitungan 20 tahun sudah sama dengan negara-negara Eropa. Kita miliki tambang, kita miliki hasil laut yang begitu melimpah. Tapi sayangnya, kita bagaikan tikus mati dalam, apa itu? Tikus mati dalam lumbung. Wah, itu. Saya kira itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ketua Tim Jamaludin telah menyampaikan apa yang dialami sejak dahulu. Kemudian langsung saja, karena masyarakat atau saudara-saudara sekalian yang sudah ada dalam Sabua ini penasaran mendengarkan apa sebenarnya visi misi atau pikiran calon bupati dan wakil bupati 5 tahun ke depan. Langsung saja kepada Rekanda Wakil Dedi Mirjan untuk menyampaikan visi misinya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, insyaallah Bupati Pulau Taliabu 2025-2030, Bapak Haji Abidin Jaaba, Sarjana Hukum. Yang saya hormati Ketua Tim Pemenangan Abdi, Bapak Haji Gafarudin, Sarjana Ekonomi. Yang saya hormati Bapak Imam Masjid Al-Ikrah Bogong, Bapak Haji Abdullah, yang alhamdulillah telah bersama kami selama 6 hari sama-sama masuk keluar desa demi perjuangan dan perubahan untuk negeri ini. Yang saya hormati Pak Ustadz Zulkarnain, yang saya hormati teman-teman pergerakan dari Sparta yang alhamdulillah sampai hari ini mereka selalu melakukan kritik-kritik demi pembangunan Taliabu terhadap pemerintah. Yang saya hormati dan saya banggakan tuan rumah yang alhamdulillah menerima kami di Desa Loseng, di mana beliau masih dalam keadaan berduka cita atas meninggal ayahanda yang tercinta. Tapi alhamdulillah beliau bersama keluarga menerima kami dan melayani kami selama 2 hari 2 malam di Loseng ini. Jadi kehadiran kami di Taliabu Timur Selatan ini kan sebenarnya bagian Taliabu Timur. Ketika kita tiba dan melihat kondisi ini, saya terbayang dengan daerah Papua. Karena saya di dalam kehidupan dari Indonesia Barat, saya dulu di Batam selama 4 tahun, dan saya masuk ke Papua selama kurang lebih 9 tahun. Jadi saya melihat masih dalam keadaan Indonesia gelap, di mana program pemerintah dengan jelas telah menyatakan bahwasanya kita menuju Indonesia terang. Tetapi pada malam hari ini, dengan jelas bahwasanya Taliabu Timur Selatan masih gelap, masih main engkol-engkol, masih main tarik-tarik, di mana genset yang begitu besar dia membutuhkan BBM. Jadi di sini saya dengan Pak Abidin Jaaba berkomitmen akan memperjuangkan sesegera mungkin persoalan lampu yang ada di desa ini.
Dan alhamdulillah kemarin di bulan Februari, saya salah satu calon legislatif untuk ke Provinsi Maluku Utara, dan saya adalah pemenang pertama di Desa Loseng ini. Terima kasih kepada simpatisan saya yang telah memberikan dukungan kepada saya kemarin. Karena bermodal dengan hal tersebut, saya berani untuk maju sebagai wakil bupati untuk Taliabu. Insya Allah pertarungan untuk perubahan ini kita akan menangkan bersama dengan nomor urut 3. Persoalan yang terjadi di Taliabu Timur Selatan dan sama halnya juga dengan Taliabu Timur, karena kalau saya di Taliabu Timur saya banyak ke sana. Persoalan yang terjadi adalah lampu. Yang kedua, persoalan jalan. Persoalan ketiga ini masuk kepada kesehatan. Kalau ketiga-tiganya ini bisa terselesaikan, kemakmuran di tempat ini juga pasti akan ada. Persoalan-persoalan ini akan kami selesaikan. Yang pertama, persoalan jalan. Persoalan jalan ini sebenarnya kalau kita berbicara anggarannya telah selesai. Tetapi kenyataan yang ada, ternyata sampai sekarang jalan ini belum selesai. Kita mau ke Kawadang, kemarin kita komunikasi dengan teman-teman ojek, mereka minta 500.000. Ini kan bukan main, angka 500.000. PP ke Kawadang balik kemari di angka 500.000. Hal ini tidak bisa kita salahkan tukang ojek, karena ini keadaan jalan, di mana mereka juga akan mempertaruhkan mereka punya nyawa untuk menempuh ini jalan. Terjatuh sedikit bisa patah, dan yang lebih fatal adalah kematian. Jadi mari kita berusaha dan bersama-sama dengan gerbong perubahan untuk perbaikan untuk Taliabu. Mari kita satukan hati kita, pemikiran kita. Kita semua bisa melihat keadaan ini. Sebenarnya tidak perlu saya jelaskan panjang dan lebar. Bapak dan Ibu sekalian pasti sudah mengetahui keadaan ini. Apakah kita buta? Apakah kita tidak punya rasa melewati semua ini? Bukan main. Kita harus bermain ombak-ombak. Kami datang kemarin sampai di Kawadang, kami tidak bisa tembus langsung ke Loseng ini menggunakan speedboat karena di laut bau putih ombak-ombak. Akhirnya kami berlindung di Kawadang dan kami meminta, karena kami banyak orang, untuk diantarkan ke Loseng menggunakan mobil pickup, tapi ternyata sopirnya sampaikan ke saya, Pak, mobil belum bisa tembus. Kasihan ini negeri kalau dibikin seperti ini terus-menerus. Ini bukan persoalan apa, ini adalah kesalahan kita. Karena sampai kemarin kita telah salah memilih pemimpin yang tidak memperhatikan daerah kita. Marilah kita sadar dan kita memiliki pemikiran. Tidak ada yang akan mengubah nasib suatu kaum jika kaum itu tidak mau mengubah nasibnya sendiri. Kalau kita mau mengubah daerah ini, maka coba satukan hati kita untuk kita ganti pemimpin. Ganti pemimpin dari yang lain. Kalau mereka tidak mampu lagi untuk mengubah keadaan daerah kita, kita ganti 5 tahun lagi. Tapi kalau berulang-ulang kita berikan, itu adalah kesalahan kita, bukan kesalahan pemimpin. Karena kedaulatan tertinggi ada di atas tangan rakyat, bukan di mereka, tetapi rakyat. Rakyat yang memilih. Jadi jangan lagi salah pilih pada saat ini. Tinggal beberapa hari, kita telah akan masuk di tanggal 27 November tahun 2024. Mari kita cetak sejarah bahwasanya akan terlahir seorang pemimpin bukan dari jalur partai politik, tetapi dari jalur kekuatan masyarakat Taliabu. Kami terlahir dari masyarakat, bukan dari partai politik. Kami berjuang untuk sampai kepada calon. Ini adalah perjuangan yang luar biasa. Bukan seenaknya kami masuk. Persoalan kami mengumpulkan KTP dari desa ke desa, kami tidak bisa tembus saat itu sampai ke Taliabu Selatan termasuk Tabona karena persoalan gelombang dan hujan. Jadi kami hanya sampai ke Taliabu Selatan pada saat itu. Dan alhamdulillah Taliabu Selatan, Taliabu Barat Laut, Lede dan Taliabu Timur tambah Taliabu Utara kami bisa diantarkan sampai kepada hari ini kami calon nomor urut 3. Jadi supaya ke depan adik-adik dan saudara-saudara kita juga bisa untuk ikut bertarung.
baik di pileg, baik di pilkada, mari kita berikan dan kita buat generasi baru untuk Taliabo yang lebih baik. Saudara-saudara kita pasti kita lihat, mereka mau maju di legislatif, susah untuk mereka mau tembus. Persoalannya apa? Mereka tidak berada di bayang-bayang kekuasaan dan mereka tidak punya uang. Kenapa? Karena kita dibuat miskin di negeri ini. Seandainya Taliabo ini bersambung jalan, kesejahteraan kita pasti akan tinggi. Kenapa? Karena dari loseng ini kaya akan ikan, rompong-rompong begitu banyak, bisa kita jual sampai ke Bobong ikut darat. Ikan-ikan yang ada di sini bisa dijual. Tapi keadaan sekarang hanya sebatas loseng. Ikan paling tinggi angka 300.000 sudah susah untuk kita jual. Tetapi kalau akses jalan tembus, perputaran perekonomian akan hidup juga di tempat ini. Karena kenapa? Karena loseng memiliki pelabuhan. Tinggal kita tingkatkan pelabuhan ini, kita tambah lagi ke laut, supaya kapal-kapal bisa sandar ke depan, insya Allah semua akan berjalan dengan baik. Ibu-ibu bisa jualan ke pelabuhan. Jadi mari kita sadar. Oke, berikutnya persoalan kesehatan. Persoalan kesehatan di sini, saya berobat kemarin ke puskesmas. Ternyata dokternya masih ke Bobong. Jadi saya dikasih obat dan saya rasa obatnya agak cocok. Dan saya kembali masuk ke puskesmas. Saya minta tambahan obat. Karena saya mau berputar sampai ke Bobong, masih ada kurang lebih 9 hari ke depan. Saya disampaikan bahwasanya obatnya stok terbatas. Jadi kami berkomitmen ke depan. Apabila amanah ini diberikan kepada kami, maka persoalan fasilitas kesehatan akan kita tingkatkan. Di puskesmas wajib dokter stay. Kalau memang mereka keluar berarti harus ada 2 dokter yang standby. Taliabo sesuai pernyataan dari Bupati menyatakan bahwa sudah ada 50 orang yang disekolahkan di kedokteran. Kalau kita bagi di 8 kecamatan pasti lebih dari cukup. Tapi dokter-dokter ini ada atau tidak? Jangan-jangan yang kita khawatirkan yang disekolahkan ini anak-anak pejabat yang mereka berdomisili di luar daerah. Jadi kami berkomitmen juga untuk persoalan ini. Bahwasanya ketika amanah ini diberikan kepada kami, untuk anak-anak yang berprestasi dan tidak mampu, kita akan berikan bantuan beasiswa. Beasiswa ini rata. Kami tidak akan pilih bahwasanya dia anak pejabat, dia anak petani, semua rata untuk kami. Jadi saya dan Pak Abidin Jaba ini, kami sama-sama pengusaha. Saya juga baru berakhir sebagai anggota DPR Kabupaten Pulau Taliabu, dan kemarin saya maju ke legislatif. Saya sampai tanggal 4 masih sebagai pemenang, tidak tahu terputar tanggal 5 saya bergeser ke nomor urut 2. Tapi saya terima semua karena saya yakin bahwasanya ada rencana Allah yang lebih baik untuk saya. Dan ternyata rencana itu adalah ini. Dan saya yakin dan percaya bahwasanya kemenangan akan ada pada kami nomor urut 3, Abdi. Sepakat? Mau tidak untuk perubahan? Mau tidak loseng ini terang? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kesepakatan kita ini betul-betul bisa kita tunaikan sampai tanggal 27 bulan 11 nanti. Bukan berakhir sebentar pulang lupa. Dan kami juga minta izin kepada teman-teman simpatisan dari calon lain yang ada di loseng. Karena sesuai informasi bahwasanya ini adalah kandang pasangan tertentu. Saya meminta izin, mudah-mudahan ada masyarakat yang terketuk hatinya untuk kami. Kalau memang sudah sebagian besar untuk pasangan calon yang lain, mudah-mudahan juga ada yang berpikir untuk perbaikan untuk negeri ini. Mudah-mudahan masih ada yang berpikir bahwasanya loseng akan terang, masih ada yang berpikir jalan dari loseng ke Bobong akan terhubung, masih ada yang bisa berpikir bahwasanya pelabuhan ini bisa digunakan. Dan kami pastikan ke depan pelabuhan ini akan menghubungkan antara Kabupaten Buton dari Bau-Bau sampai ke sini dan tembus ke Sula dan akan masuk ke Obi dan akan kembali. Karena sabuk Nusantara rutenya hanya dari Kendari. Tapi ke depan kami akan perjuangkan supaya
kapal bisa melayani rute dari Bau-Bau, supaya kita tidak perlu lagi dari Kendari naik kapal cepat ke Bau-Bau. Sepakat? Oke. Jadi saya ucapkan sekali lagi ucapan terima kasih karena bapak-bapak telah meluangkan waktu, bapak-bapak dan ibu telah meluangkan waktu ke sini, dan saya lihat juga jamnya sudah larut. Jadi demikian, nanti kita akan ketemu di gelombang kedua. Mudah-mudahan di gelombang selanjutnya kita lebih banyak lagi. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas penyampaian visi dan misi calon wakil bupati. Kira-kira itu tadi yang disampaikan calon terkait 5 tahun ke depan apa yang mau dilakukan.